tetap ibadah online. Jadi adik-adik saat mama papanya gereja di ibadah di gereja, adik-adik masih bisa untuk ibadah online bersama-sama kakak abang guru sekolah minggunya. Dengan tema minggu ini adalah 1, 2, 3 apa abang? Memelihara alam. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita harus semangat dulu, kita bangkit dulu, kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Diberkati. Ayo kita bangkit semua. Yang diberkati suaranya besar ya. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dari mana? Siang berganti malam aku diberkati. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya. Mantap adik-adik, masih berdiri karena kita mau memulai ibadah kita ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Abang Wilson Siregar. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu Bapa, Engkau masih bisa memberikan kami kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa beribadah ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sekarang masih dalam kondisi pandemi Bapa. Walaupun kami anak-anak sekolah minggu masih belum bisa beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, semoga ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum Bapa bagi nama-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami dimanapun berada Bapak dan Ibu kami Tuhan, adik kakak kami, semoga kami dapat sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, ampuni juga Tuhan dosa kami Tuhan, agar kami selalu layak beribadah di hadapan-Mu Bapa. Pada akhirnya Tuhan, kami ini manusia yang tidak sempurna Bapa, kami serahkan doa kami, permohonan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Abang Wilson. Oke adik-adik, kita tetap semangat. Masih semangat? Masih. Ngomong masihnya kayak gak semangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Kurang semangat, belum lompat, kurang semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, Abang Jepri semangat banget. Adik-adik juga harus semangat karena kita adalah ciptaan Tuhan Yesus. Jadi kita mau memuji Tuhan, tetap diri kita nyanyikan Yesus cinta semua makhluk. Sekali lagi, Yesus cinta semua
kita berdiri dengan gerakan yang mantap. Masih semangat? Masih. Masih mantap? Masih. Coba tepuk mantap dulu, oke? 1, 2, 3, tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, adik-adik kita masih mau memuji Tuhan lagi ya, Bang Kakak ya? Iya. Jadi kita boleh, coba kita tarik napas dulu ya. Kita udah nyanyi 5 lagu tadi. Tarik napas dulu. Buang, jangan lupa dibuang ya. Tarik, buang, oke? Udah istirahatnya, tetap diri, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita memuji Tuhan dengan judul lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Kita nyanyikan.
lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya kakak abang-abang, yang nanti akan diceritakan oleh Abang Sadrak tentang memelihara alam. Jadi adik-adik boleh duduk di tempatnya sambil membawa Alkitab, bukunya dan penanya untuk mencatat, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Dia Yang Terhebat. Adik-adik boleh bangkit berdiri tapi tidak jauh dari mejanya ya dan kursinya ya, oke? Kita nyanyikan Dia Yang Terhebat. Oke, baiklah adik-adik semua yang di rumah, silakan duduk yang rapi, duduk yang baik, siapin Alkitabnya yang paling utama. Jangan cuma Alkitab aja yang siapin, tetapi hati kita untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai firman kita, ada kalanya kita satukan hati kita fokus kepada Tuhan, kita tutup mata kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Bapa, kakak-kakak guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan semua orang tua kami Bapa, dan semua sanak keluarga kami sangat patut bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan beri kepada kami pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, berkati juga Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang berkati Bapa setiap kelemahannya supaya firman Tuhan dapat kami terima dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, sungguh banyak Tuhan dosa dan kekurangan kami dan pelanggaran yang kami perbuat dalam Tuhan. Tuhan, ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya berkat dan anugerah daripada Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik semua. Hai. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 20. Ayat yang panjang sekali, cuma 2 ayat. Oke lah, udah siap kakak-kakak? Siap. Adik sekolah minggu dah buka Ulangan pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 20. Nanti abang baca yang 19, nanti kakak-kakak dan adik di rumah
baca yang ayat 20. Oke? Oke, kita akan baca Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Oke, baiklah adik-adik, ayat ini sangat sungguh menarik untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, di mana judulnya itu ada hukum perang. Oke, ini adalah firman Allah kepada bangsa Israel tentang hukum perang, di mana firman Tuhan ini yaitu untuk suatu memberikan teladan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Kita nggak terlalu fokus kepada hukum perangnya, tetapi dikatakan Tuhan pada ayat, kita baca dari ayat pertama pasal 20 dikatakan tetap mengandalkan Tuhan, jangan gentar. Itu untuk hukum perangnya. Tetapi yang mau kita fokus di sini yaitu pasal yang ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, maka kamu tidak boleh merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada saat ini dengan tema memelihara alam. Kenapa sih dipelihara alam? Itu kan gini adik-adik, ciptaan Tuhan kita belajar dari awal tentang hari penciptaan. Tuhan menciptakan semuanya sungguh baik. Gak ada yang tidak baik. Kita semua, kita ciptaan Tuhan yang paling baik. Tidak cuma manusia, bahkan hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup yang tadi kita bahas di nyanyian pujian. Tuhan ciptakan semuanya tanpa terkecuali. Baiklah adik-adik, di sini Tuhan membuat satu firman atau suatu teladan bagi kita untuk merawat pohon-pohon. Dikatakan di sini, dikatakan Tuhan pada ayat 19, janganlah engkau merusakkan pohon, buahnya boleh kamu makan, dan batangnya tidak kamu boleh tebang. Kenapa? Kalau kita buah pohonnya kita tebang, apakah menghasilkan buah lagi? Maksud gue nggak bang? Kalau ada pohon nih, contoh pohon pisang cuma bisa berbuah cukup sekali. Kalau kita tebang tuh pohonnya, apakah bisa menghasilkan buah lagi? Tidak. Tapi Tuhan di sini mengatakan untuk tetap menjaganya. Oke, kita akan baca dulu abang-abang, kakak-kakak dan adik di rumah pasal Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Oke, kita baca yuk sama-sama Kejadian 1 ayat yang ke-26. 1 2 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Baiklah, Tuhan menciptakan manusia sungguh istimewa, segambar dan serupa dengan Allah, supaya mereka apa tadi? Menguasai bukan dalam arti kita harus berkuasa, dalam arti kita harus semena-mena sesuai kita, enggak, tapi kita tetap memelihara. Itu firman Tuhan. Oke, aku tanya kepada adik-adik semua, pernah nggak adik semua jalan-jalan ke puncak? Kakak-kakak pernah nggak? Nggak pernah. Kalau ke puncak, ke kebun lah bang, ke kebun. Banyak nggak sana pohon-pohon bang? Banyak. Pohon-pohon. Apalagi kakak? Segala bentuk ciptaan Tuhan, ada burung-burung di udara. Cantik nggak? Cantik. Apalagi pagi-pagi kan, burungnya menari-nari, apa semua bersiul-siul. Indah nggak? Indah. Oke, apabila semua dimusnahkan, diratakan dengan tanah, apa yang terjadi? Bakal nggak ada lagi pohon-pohon, bakal ada gersang.
Gak ada lagi kehidupan. Baiklah adik-adik, kita di sini saling antara manusia, hewan dan tumbuhan saling ada komunikasinya, ada kaitannya gitu. Tanpa tumbuhan kita nggak bakalan bisa hidup. Kita bisa menghasilkan makanan dari tumbuhan dan hewan-hewan. Maka dikatakan Tuhan pada saat ini, baiklah kita untuk menjaga pohon-pohon, jangan kau tebang, sebab pohon itu bukan manusia. Pas zaman itu manusia lawan manusia untuk berperang. Oke, tapi katakan Tuhan, janganlah memusnahkan pohon. Kalau kita pikir-pikirkan lagi, kita bahas lagi firman Tuhan ini, kok sempat sih Tuhan menyempatkan untuk memberikan firman Tuhan untuk menjaga pohon gitu. Padahal perikopnya hukum perang. Tapi Tuhan menempatkan satu sisi di sini, suatu firman kepada bangsa Israel untuk tetap memelihara pohon-pohon dan semua makhluk hidup. Baiklah adik-adik, di sini kita akan belajar tentang memelihara alam. Memelihara alam itu banyak caranya, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi kakak? Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan cabut-cabut, Bang. Jangan cabut-cabut. Begini adik, ada abang ilustrasi. Ini suatu tanaman. Oke, tanaman ini kalau kita cabut, kita biarin aja di sini. Apakah bisa bertumbuh lagi, Kak? Enggak kan, Kak? Harus kita tanam dengan baik. Oke, kita tanam nih, Kak. Kita biarin aja. Apakah menghasilkan buah yang baik? Tidak. Harus kita siram. Apalagi pelihara, kasih pupuk, kasih air, kasih biar dia menghasilkan buah. Oke, kakak-kakak. Kalau tanaman, kalau kita nggak pelihara, apakah menghasilkan buah yang baik, Kak? Tidak pasti. Buah yang baik apabila kita rawat dengan baik. Itu adik ya. Di rumah juga Tuhan menciptakan semua makhluk hidup semua sama. Tuhan yang membeda-bedakan. Contoh kasusnya, kita minggu-minggu yang lalu sudah membahas tentang Nabi Nuh. Oke, Nabi Nuh. Abang tanya, yang paling banyak di sana apa? Apakah manusia? Manusia cuma berapa, Kak? 8. Hewan-hewan sungguh banyak. Baiklah semua hewan-hewan sepasang kamu taruh di bahtera. Itu adik ya. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Biar enggak cuma manusia aja yang bisa hidup. Soalnya kita tidak boleh lepas dari alam. Oke adik ya. Baiklah, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk tetap memelihara alam. Dengan apa? Dengan menjaganya. Menjaganya apa lagi, Kak? Merawat lagi. Tidak merusak. Memperbaikinya. Kenapa? Kita merawatnya karena kita semua ciptaan Tuhan gitu. Contoh kasusnya apa? Kalau aku sering gitu loh sama pernah cerita kepada kawan, ada tempat duduk waktu sekolah, sering lewat semut. Abang nggak sengaja, kan itu agak mengganggu kan? Abang giniin, mati kan semutnya. Tahu nggak apa respon kawan abang? Jangan, kamu berdosa. Hah? Kok berdosa? Iya, kamu telah mematikan ciptaan Tuhan. Waktu itu abang masih kecil dong. Masa iya sih? Iya loh, ciptaan Tuhan itu semua sama. Mau itu hewan, tumbuhan, manusia, itu ciptaan Tuhan. Tuhan paling mengasihinya. Oh iya juga. Dan pas saatnya abang tahu gitu bahwa abang salah, abang berdosa gitu. Bahwa itu ciptaan Tuhan. Contoh kecilnya itu dipakai Tuhan loh. Suatu teladan bagi kita. Semut contohnya. Apa kata surat Raja Salomo? Salomo kan? Nusa Amsal ya, apa? Ya. Belajarlah kepada semut. Siapa yang belajar? Kita. Si pemalas. Hai pemalas, belajarlah kepada semut dan perhatikanlah tingkah lakunya. Apa sih semut? Semut itu hewan yang rajin. Hewan yang kecil dan rajin. Itu Tuhan pakai gitu. Tuhan pakai untuk membuat kita suatu teladan.
Begitu juga tentang sekarang tanah. Tanah dipakai untuk menanam suatu tanaman. Kalau tanahnya nggak baik, pasti menghasilkan tanaman nggak baik. Oke adik-adik, mari kita sama-sama belajar bahwa saat ini Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi ciptaannya, baik manusia, hewan dan Tuhan, dan bahkan seluruh bumi ini ciptaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihinya. Mereka saling merawat supaya terjadi keseimbangan tuh, seimbang antara tumbuhan, hewan dan manusia, supaya nggak ada kesetimbangan apa namanya kak? Ketimpangan. Gitu. Tapi keseimbangan kita kan udah belajar waktu SD tentang biologi, ekosistem. Ekosistem itu apa? Antara semua makhluk hidup saling berhubungan. Oke, jadi di rumah firman Tuhan yang sangat indah ini untuk memberikan kita pesan supaya kita tetap menjaga alam ini dengan baik. Oke, firman Tuhan pada saat ini walaupun gak terlalu banyak, tapi kita ambil pesan. Sebelum kita tutup, ada abang slogan, bumiku, rumahku. Itu kan kak tadi kan? Mantap. Oke ya. 1, 2, 3. Bumiku, rumahku. Oke adik, kita akan tutup. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita fokus, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini yang memberikan pesan kepada kami Bapa. Tuhan sangat menyayangi ciptaan Tuhan. Bahkan manusia dan semuanya Tuhan, ciptaan Tuhan sungguh amat baik, sungguh amat indah Bapa. Kami sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling istimewa, Tuhan memberikan kami suatu teladan Bapa pada saat ini supaya kami tetap menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan, supaya terjadi keseimbangan Bapa, keseimbangan ekosistem, dan kami tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan untuk memberikan kami teladan Bapa, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menjaga segala ciptaan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada adik-adik sekolah minggu Bapa pada saat ini Bapa, dalam sekolahnya Bapa, dalam studinya, dalam sekolahnya, belajarnya online Bapa. Tuhan memberkati Bapa. Sungguh banyak rintangan, tekanan Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati senantiasa adik-adik sekolah minggu. Mereka tetap kuat dan lebih semangat lagi dalam belajar online-nya Bapa. Tuhan memberikan Tuhan semangat yang lebih lagi, memberikan kepintaran dan hikmat Bapa, supaya kami tetap bersukacita dalam Tuhan Yesus Bapa. Bapa, semuanya Bapa, pergumulan hidup kami serahkan pada Tuhan. Tuhan yang mengetahui segala rancangan kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah Bapa. Bapa, terima kasih firman Tuhan. Kami terima supaya firman Tuhan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan dosa-dosa kami, supaya berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tidak terhalang Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan dari Abang Sadrak bahwa kita harus memelihara alam kita, karena kita sesama adalah sebuah ciptaan Tuhan ya, Tuhan Yesus. Jadi kita harus memelihara juga. Oke adik-adik, jadi kita mau menutup ibadah kita ini dengan satu pujian yang berjudul Tuhan Ciptakan Pohon-Pohon. Kita nyanyikan. Tuhan ciptakan pohon-pohon,
kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah bersuka cita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang akan senantiasa memberkati dan menyertai anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan yang melindungi, menjaga, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang membimbing, menyertai kami Bapa, khususnya adik-adik semuanya. Mereka dalam tetap sukacita daripada Tuhan saja. Biarlah mereka semakin diubahkan melalui firman-Mu. Biarlah mereka semakin damai Bapa ketika mereka bermain walaupun di rumah, ketika mereka menikmati pelajaran sekolah mereka, ketika mereka melakukan berbagai hal. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Berkati kami semuanya, guru-guru sekolah minggu, berkati para orang tua, berkati seluruh pelayan gereja Bapa yang mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, biarlah kami tetap di dalam kasih Tuhan, biar kami tetap sehat dan kami bisa bersegera beribadah bersama-sama. Namun Bapa, pada saat ini pun kami tetap menantikan kebaikan daripada Tuhan bagi kami semuanya. Biarlah segala pergumulan dari setiap keluarga, setiap segala pergumulan juga daripada anak-anak sekolah minggu, baik juga dari guru sekolah minggu, Tuhan yang tolong berikan jawaban tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negeri kami, sehingga kami kembali seperti semula. Tahu kami juga dapat bisa menikmati keadaan yang baru ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.